Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sob, di channelku, yaitu channelnya Utin Ananda Putri. Nah, biasanya kan aku tuh selalu bercerita tentang cerita rakyat, dongeng, ataupun cerita-cerita lainnya. Tapi kali ini aku ingin berbagi ilmu tentang ilmu-ilmu agama yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian, dan pastinya ini sangat-sangat bermanfaat ya sob. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga klik juga tombol loncengnya agar kalian selalu tahu saat aku mengupload video-video lainnya. Oke, next. Nah, sobat-sobatku yang muslim, ini khusus untuk kalian ya. Siapa sih ya kan yang gak mau masuk surga? Pastinya mau lah ya. Nah, aku mau sharing kepada kalian salah satu amalan yang bisa mempermudahkan kita untuk mendapatkan ridho Allah, yang pastinya Allah sangat menyayangi kita jika kita mengamalkan amalan ini. Dan jika kita sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya untuk masuk surga ya pasti sangat diizinkan Allah ya. Yaitu dengan cara mengamalkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Nah, pasti gak asing lagi ya kalian tentang ayat ini. Ayat ini sangat-sangat agung dan tinggi kedudukannya ya dalam Al-Quran. Nah, aku mau kasih tahu pada kalian bagaimana cara waktu yang tepat untuk kita mengamalkan ayat kursi ini ya sob. Ada 3 cara yang akan aku kasih tahu pada kalian. Yang pertama yaitu ketika pagi dan petang. Mengenai orang yang membaca ayat kursi di pagi hari dan juga petang hari, dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Dan barang siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Begitulah bunyi hadis Rasulullah SAW tersebut. Yang kedua, sebelum tidur. Hal ini dapat dilihat dari pengaduan Abu Hurairah pada Rasulullah SAW tentang seseorang yang mengajarkan padanya ayat kursi. Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya. Nabi SAW bertanya, apa kalimat tersebut? Abu Hurairah pun menjawab, ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi sehingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatiku hingga pagi hari. Dan para sahabat pun lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW pun bersabda, adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, dia adalah syaitan. Dan yang ketiga, setelah sholat 5 waktu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Jadi maksud dalam hadis ini yaitu tidak ada yang menghalangi kita masuk surga ketika mati.
Intinya, ayat kursi punya keutamaan yang luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Dan dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abul Munzir, ayat apa dari kitab Allah yang ada bersamamu yang paling agung?" Aku menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Lalu beliau memukul dadaku dan berkata, "Semoga engkau mudah memperoleh ilmu, wahai Abu Munzir." Jadi, apa sebab ayat kursi lebih agung? Imam Nawawi menyebutkan, para ulama berkata bahwa hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahiyah, wahdaniyah atau keesaan, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, dan sifat berkehendak. Itulah 7 nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi. Nah, jadi kesimpulannya ayat kursi ini sangat baik untuk kalian amalkan ya sob. Karena ayat kursi ini bisa membuat Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada ya. Apalagi di saat kita dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan mungkin akan mendapat musibah ataupun dalam perjalanan maksud aku ya. Kalian wajib nih baca ayat kursi ini agar selalu dilindungi Allah. Jadi, ayat kursi ini adalah sebuah perantara di mana kita dengan mudahnya masuk ke surganya Allah. Dan kita harus sungguh-sungguh dalam mengamalkan ayat kursi ini ya, agar Allah bisa menerima doa-doa kita. Jadi rajin-rajinlah mengamalkan ayat kursi ini setelah kalian sholat fardu. Dan insya Allah akan mempermudahkan jalan kita untuk ke surganya. Dan sekian ya sobatku, terima kasih karena udah mengikuti channelku ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.